love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 1742. Iwan, lupakan saja. Hidup adalah sesuatu yang harus dihargai. Kamu sudah melumpuhkan kekuatan mereka. Selamatkan hidup mereka. Panuwun bergegas ketika dia melihat Iwan bersiap membunuh mereka bertiga. Keluarga Salim memiliki dendam yang mendalam terhadap keluarga Liberton, dan Daiman bahkan hampir mati karena Crowley meracuninya. Panuwun sangat membenci Crowley dan hanya ingin membunuh Crowley. Namun Panuwun masih khawatir terhadap organisasi Drakmar. Organisasi Drakmar menjaga hukum dan ketertiban di dunia persilatan. Jarang sekali ada dendam pribadi, tapi mereka sangat menentang pembunuhan. Iwan telah membunuh Willy barusan adalah suatu hal. Sampah seperti Willy bisa saja diabaikan. Organisasi Drakmar tidak akan memaksakan diri dalam masalah ini. Namun jika Iwan memutuskan untuk membantai yang lain, maka ceritanya akan berbeda. Itu bisa saja membuat organisasi Drakmar waspada. Itu tidak baik untuk Iwan. Iwan pun ragu-ragu sejenak. Iwan adalah bagian dari penjaga naga Platinum, dan ketiga keluarga Liberton telah melakukan begitu banyak kejahatan. Bahkan jika Iwan membunuh mereka bertiga, organisasi Drakmar mungkin tidak akan mempermasalahkannya. Namun, Iwan biasanya bukan orang yang kejam. Iwan tidak punya kebiasaan membunuh orang lain. Jika Iwan membunuh ketiga keluarga Liberton seperti itu mungkin akan merusak karakternya. Hei anjing tua, menurutku kamu beruntung hari ini ya. Karena hidup ini berharga, aku akan mengampuni nyawamu. Iwan mendengus sebelum melepaskan beberapa tendangan mendarat tepat di titik energi ketiga keluarga Liberton, melumpuhkan kekuatan mereka. Mereka bertiga menjerit kesakitan. Mereka tampak seperti balon kempes saat jatuh ke tanah, seolah-olah mereka tiba-tiba berumur beberapa dekade. Tentu saja kali ini Iwan hanya melumpuhkan kekuatan mereka dan tidak membunuh mereka. Itu sudah cukup berbelas kasihan. Lebih baik hidup daripada mati dengan baik. Fakta bahwa mereka mampu bertahan hidup sudah merupakan sesuatu yang patut disyukuri. Iwan, dia mungkin masih membawa racun. Aku akan memeriksanya agar dia tidak menyakiti siapapun di masa depan. Saat Panuwun mengatakan hal itu, dia memeriksa tubuh Crowley dan dengan cepat menemukan kantong terakhir racun mematikan Veratrum, dan bahkan resepnya. Itu adalah resep racun Veratrum yang mematikan. Tanpa resepnya, serta fakta bahwa Motherwood sangat langka dan berharga, Crowley tidak akan pernah bisa menggunakannya untuk kejahatan lagi. Iwan, ini tidak ada gunanya bagi keluarga Salim. Kamu harus mengambilnya. Panuwun menyerahkan sekantong racun mematikan Veratrum dan resepnya kepada Iwan. Ya baiklah, Iwan pun membicarakannya lalu menerimanya. Di dunia persilatan menggunakan racun adalah metode yang sangat tercela dan bisa membuat dimusuhi oleh keluarga seni bela diri kuno. Iwan tidak berencana melukai siapapun dengan racun itu. Namun racun mematikan Veratrum sangatlah manjur. Praktisnya tidak bisa disembuhkan. Jika Iwan bertemu dengan salah satu pelaku kejahatan dari daftar kriminal di masa depan, Iwan bisa menggunakannya untuk menyerang mereka. Itu adalah satu lagi kartu traf di tangannya. Bab 1743. Pada saat itu, Daiman dengan cepat memimpin para ahli dari keluarga Salim menangkap para ahli dari keluarga Liberton. Meskipun para ahli itu tidak terluka parah, kekuatan Crowley, Ferguso, dan Wade sudah diambil. Selain itu, Iwan terlalu kuat, jadi pertarungan sudah diputuskan. Semuanya tampak sangat putus asa. Tidak ada yang berani melawan jika mereka beresiko membuat marah Iwan dan keluarga Salim. Iwan, apa yang kita lakukan dengan keluarga Liberton ini? Daiman pun bertanya.
Untuk kejadian kali ini, keturunan langsung dan tetua keluarga Liberton adalah penyebab utamanya. Lumpuhkan kekuatan mereka dan buang mereka dari wilayah selatan. Sedangkan yang lainnya beri mereka waktu 3 hari untuk menjual asetnya dan meninggalkan wilayah selatan. Mereka tidak akan pernah kembali. Iwan berkata dengan dingin. Kesalahan harus dilimpahkan kepada mereka yang pantas mendapatkannya. Iwan tahu bahwa sebagian besar ahli hanya mengikuti perintah. Keluarga Liberton hanyalah keluarga seni bela diri kuno biasa. Mereka bukanlah suatu aliran sesat yang jahat. Iwan hanya menghukum mereka yang bersalah dan tidak menghukum semua orang dengan terlalu keras. Itu sudah sangat berbelas kasihan. Apa semua ahli tercengang mendengarnya. Mereka tidak dapat mempercayai telinga mereka. Mereka tadinya berpikir bahwa mereka tidak akan bisa menghindari nasib dilumpuhkan dan diusir dari wilayah selatan. Mereka tidak pernah menyangka Iwan akan bermurah hati bahkan mengizinkan mereka menjual asetnya. Itu sudah merupakan hadiah yang luar biasa. Tiba-tiba mereka merasa sangat emosional. Saat berikutnya semua ahli dari keluarga Liberton mulai berlutut di depan Iwan satu persatu. Itu membuat pemandangan yang mengesankan. Terima kasih Tuan Gusnadi karena telah menunjukkan belas kasihan kepada kami. Keluarga Liberton mengucapkan terima kasih secara emosional. Bukan hanya mereka, bahkan Crowley, Ferguson, dan Wade pun memiliki emosi yang rumit. Meskipun mereka sudah sangat membenci Iwan karena membunuh Willy, Iwan bertindak dengan sikap yang jujur, tidak menyakiti orang yang tidak bersalah. Kemurahan hati dan sikapnya membuat mereka terkesan. Saat itu mereka bahkan mulai menyesal mengejar Iwan demi grup Bio Farma. Kalau tidak, Willy tidak akan mati dan keluarga Liberton tidak akan jatuh sejauh ini. Namun sudah terlambat untuk semua penyesalan itu. Iwan, serahkan sisanya padaku dan Daiman. Kamu baru saja terluka, kembalilah dan istirahatlah, kata Panungun prihatin. Ya baiklah, Iwan pun mengangguk. Setelah itu Iwan bersiap untuk pergi bersama Indra, Tari, dan yang lainnya. Mereka segera berjalan mendekat. Iwan, mereka bilang orang bisa berubah dalam sekejap mata dan menurutku itu benar. Kita baru berpisah selama 1 atau 2 bulan, tapi kamu sudah menjadi begitu kuat. Sepertinya dugaanku benar tentangmu. Indra mengeluh dengan bangga dan penghargaan. Saat pertama kali mengenal Iwan, Iwan hanyalah seorang pria miskin dan tidak penting di kota Jogja. Setelah itu dengan bantuan keluarga Kusumo, Iwan mendirikan grup Bio Farma dan perlahan menjadi lebih kuat selangkah demi selangkah. Pada titik ini, Iwan tidak hanya menjadi raja kota Jogja. Iwan bahkan baru saja menggulingkan keluarga seni bela diri kuno di wilayah selatan sendirian. Keahliannya tidak terduga. Indra pun terkejut dengan pertumbuhan Iwan. Tentu saja bukan hanya Indra, para tetua lainnya juga demikian. Jeremy khususnya bekerja sama dengan Lukas untuk secara paksa memisahkan Tari dan Iwan. Karena kesalahpahaman, kaum muda hampir hancur karenanya. Untungnya takdir baik. Iwan sangat mencintai Tari dan pada akhirnya kembali bersama Tari menyelamatkan anak-anak muda. Jeremy cukup bersyukur bahwa dia menyadari semuanya tepat waktu. Kalau tidak, dia tidak akan hanya merusak kebahagiaan Tari, tapi Jeremy juga akan kehilangan menantu yang begitu baik. Bab 1744. Kakek Indra, Anda terlalu baik, saya hanya sedikit lebih beruntung daripada kebanyakan orang. Iwan tersenyum rendah hati mendengar pujian Indra. Setelah itu, Iwan memanggil semua orang. Baiklah, masalahnya sudah selesai. Ayo kita semua pulang. Tunggu. Saat itu, Tari tiba-tiba berjalan ke arah Panungun. Tari berkata dengan sedikit ragu, Kakek Jeremy dan ayah ada di wilayah selatan untuk menemuimu. Apa? Panungun kaget mendengarnya. Ekspresinya langsung berubah serius. Tuan Salim sudah lama tidak bertemu. Jeremy Lestari maju bersama Lukas dan menyapa Panungun. Adapun Lukas, dia masih terlalu malu untuk bertemu Panungun setelah apa yang terjadi dengan istrinya Priscilia. Kepalanya menunduk sepanjang waktu dan Lukas tidak berani menatap tatapan Panungun. Kenapa kamu berada di wilayah selatan? Kamu tidak diterima di sini.
Panuwun berteriak dengan marah menatap Lukas dengan api di matanya. Panuwun menyalahkan Lukas atas kematian dini putrinya. Tentu saja tidak mungkin Panuwun akan memperlakukan Lukas dengan baik sama sekali. Tuan Salim harap tenang, keluarga Lestari bersalah atas kematian dini Priscilia kali ini. Saya membawa Lukas ke sini untuk meminta maaf, kata Jeremy dengan tulus. Meski penyakit Priscilia bukan disebabkan oleh keluarga Lestari, Priscilia tetap menikah dengan keluarga mereka. Mereka masih bertanggung jawab karena tidak merawatnya dengan baik. Anak bodoh, cepat berlutut dan minta maaf kepada Tuan Salim. Dapatkan pengampunannya. Jeremy menendang kaki Lukas saat itu. Lukas segera berlutut di depan Panuwun. Ayah mertua, aku bersalah pada Priscilia. Saya gagal merawatnya. Mohon maafkan aku. Lukas meminta maaf. Mustahil, Lukas, kamu tidak perlu bersikap palsu. Aku tidak peduli denganmu. Ini sudah berakhir antara keluarga Salim dan keluarga Lestari. Jangan muncul di hadapanku lagi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Panuwun berteriak dengan marah. Sebenarnya Panuwun tahu putrinya tidak beruntung dengan kesehatannya dan Lukas tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas hal itu. Namun Lukas tidak pernah datang ke keluarga untuk meminta maaf setelah kematian putrinya dan tidak pernah membawa Tari kemari sebelumnya. Penghindaran Lukas dan kurangnya tanggung jawab adalah alasan sebenarnya Panuwun marah. Hampir 20 tahun berlalu sejak kejadian itu dan kemarahannya terhadap Lukas semakin membara. Tidak mungkin Panuwun memaafkan Lukas semudah itu. Tuan Salim, Lukas bersalah dalam hal ini. Tolong beri dia kesempatan untuk menebusnya demi Tari. Jeremy buru-buru memohon dengan tulus, berharap dapat menyelesaikan masalah antara keluarga Salim dan Lukas.